Jadi kalau beberapa hari yang lewat kita kan sudah mengadakan seminar di Bosnia tentang budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah memahami tentang apa itu visi, kan gitu. Nah, ini mungkin mengulas kembali sedikit. Visi itu ini saya ambil dari beberapa ahli. Itu saya mencoba merangkumnya dalam satu kalimat yang merupakan pendapat-pendapat mereka, gitu ya. Jadi kumpulan dari beberapa pendapat ahli. Nah, visi itu adalah refleksi berbagai keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang berbagai hal yang mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu ya. Yang meliputi tentang kemanusiaan, teknologi, ekonomi, politik, seni budaya dan etika yang kita bayangkan secara ideal dan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Jadi namanya visi, vision, harapan di masa yang akan datang. Nah, harapan di masa datang pun nanti akan kita apakan? Itu akan kita lihat nanti dari prakarsa perubahannya. Jadi ada yang namanya bagja. Kalau dulu kan sebenarnya kita kenal dengan yang namanya SWOT ya. Nah ya, jadi sebenarnya kurang lebih seperti ini juga kan gitu. Nah kalau di bagja ini, bagja itu kalau bahasa Jawa Baratnya Bandung itu adalah bahagia. Nah jadi sebenarnya prakarsa perubahan itu kita mencoba untuk bisa melakukan pembelajaran ataupun pendidikan kita yang berpihak pada murid. Sehingga apa? Sehingga murid bahagia, kita juga pasti bahagia karena tercapai apa yang kita cita-citakan. Nah, bagja itu sendiri merupakan kepanjangan dari B. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Oke, B itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. Baru G adalah gali mimpi. J-nya itu adalah jabarkan rencana dan kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Ya, jadi mungkin nanti setelah ini kan saya ingin Bapak Ibu sekalian nanti coba lanjutkan kalimat rumpang ini gitu. Kira-kira apa sih memimpikan murid-murid yang bagaimana di dalam benak Bapak Ibu sekalian untuk sekolah kita yang tercinta ini, kan gitu ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titik. Silakan diisi sesuai dengan ide-ide yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Bahasa Inggris itu menghadapi TM bahasa Inggris menghadapi persaingan dunia betul bahwa apa tuh kenyataannya di sini? Bahwa mereka di sini itu menuntut ilmu atau belajar dan harus bisa bekerja sama dengan sesama murid kita ya, dengan sesama ini di sini keluarga besar ya. Saya kepinginnya itu. Ya itu kan menurut Bude. Ini menurut saya. Kalau menurut Bude yang lain kan menurut masing-masing ya kan Pak. Tanggung jawab yang sama untuk menjaga itu tadi udah dimasuk kayaknya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mempunyai tanggung jawab menjaga nama baik sekolah, alma maternya. Jadi itu bisa kita masukkan alma mater ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita apa namanya? Jadi yang pertama kalau membentuk itu kalau terbentuk atau itu masih proses gitu, nggak bisa. Visinya ya, visinya sudah dapat apa namanya itu hasil yang kita berarti terwujudnya menghasilkan berarti ini kita terwujudnya ya, terwujudnya peserta didik visi kita ya, visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia memiliki, apakah setuju seperti yang dibilang Bu Eva tadi? lagi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu nanti misi, dijalankan di misi terkait batasi satu aja berakhlak mulia. Kemudian masalah entrepreneurship, kemudian masalah apa bisa diterima judi itu masukkan aja dalam satu kata kompeten. Mau dia nggak perlu dijabarkan sertifikasi masalah bisnis manajemen, nggak usah. Yang penting dia kompeten. Kompeten itu kan bidangnya. Kalau bisa kompeten, kalau nggak tahu itu kalau bisa dalam semua bidang ya Bu ya, kalau bisa. Nah ini baru di misi kompeten di mana. Berarti kira-kira kita buat terwujudnya Satu berakhlak mulia, dua yang ada kompeten.
Ya, budaya lingkungan. Budaya lingkungan kayaknya ya, cocok. Enggak. Apa Cocok Bu, budaya budaya lingkungan. Kita lingkungan kita Dan sesuai dengan memiliki budaya jiwa entrepreneur. serta berbudaya lingkungan. Kayaknya kok berbudaya lingkungan enggak? Itu berbudaya lingkungan maksudnya gimana itu, Bu? Iya kan ini SMK kita nggak ada pengolahan ada ya. Iya. Berarti Mungkin maksudnya berbudaya lingkungan di sini kita peduli itu ya, sifat pedulinya itu Bu Dewi mungkin, bukan bisa jadi ya. peduli Budaya lingkungan. positif. Budaya positif. Nah, itu termasuk salah satunya lingkungan kan? Eco green. Eco green. Penghijauan. Iya, Tidak memang. apa-apa, budaya positif sudah masuk Yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kompeten, memiliki jiwa entrepreneurship dan budaya positif. Dan kemudian ini kita jabarkan dalam beberapa misi, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kemudian kita juga mau menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berwirausaha yang berbasis digital melalui kerjasama dengan dunia usaha. Dan dari beberapa misi yang sudah kita jabarkan tadi, sebenarnya sudah ada yang sudah kita actionkan, sudah ada yang kita lakukan. Terutama kepada yang visi untuk terwujudnya peserta didik yang beriman tadi, kita sudah melaksanakan yang namanya sholat berjamaah, ya kan, sholat zuhur berjamaah. Kemudian di setiap awal pembelajaran dan di menutup kegiatan pembelajaran kita selalu berdoa, kan gitu ya. Kemudian di setiap Rabu kita ada zikir Rabu beserta orang provinsi, ya kan. Kemudian juga ada yasinan setiap hari Jumat. Nah, untuk yang masalah berkebinekaan itu kita juga sudah biasa mengadakan forum-forum diskusi juga, ya kan. Kemudian juga untuk peduli lingkungan, ya kan, kita sudah gotong royong setiap hari Kamis. Kemudian untuk senam sehat, dan kemudian untuk yang memiliki jiwa entrepreneur, iman, takwa tadi sudah di sekolah berjamaah kita, ada rohis, ada yasinan setiap Jumat, zikir Rabu, ya kan. Saya juga mulai pelajaran baca doa. Itu komunikasi bahasa Inggris bikin pakai kartu gitu, pakai kartu. Jadi kan nanti berapa kosakata yang dia kuasai gitu, pakai kartu gitu. Anak-anak masing-masing harus ada gitu. Ya, itulah. Nanti makanya itu akan kita atur eksekusi kita lagi ya. Jadi ini kan kita masih menjabarkan rencana-rencana kita. Maka nanti untuk the next step, ya kan, langkah selanjutnya kita akan atur eksekusi. Kapan mau dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, kemudian siapa-siapa saja orang yang akan terlibat di dalamnya. Sudah pasti semua komponen yang ada di sekolah kita ini. Ya, jadi alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah dengan terumusnya, ya kan, terumusnya visi misi kita tadi, alhamdulillah maka selesailah juga sudah Diskusi kita hari ini. Ya, alhamdulillah selesailah forum diskusi kita memfasilitasi visi dan prakarsa ini dengan dengan adanya forum diskusi inspirasi mengenai visi dan misi yang dilakukan oleh salah satu teman kami yang bernama Rini Asmawati, salah satu guru penggerak yang ada di sekolah kami. Semoga visi dan misi ini dapat mewujudkan harapan sekolah. Salah satunya adalah menghasilkan siswa dan siswi yang mempunyai entrepreneurship, berjiwa mandiri, berakhlak mulia, serta kreatif dan inovatif. Semoga banyak lagi siswa warga sekolah yang bergerak dan menggerakkan sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang unggul.